فيوما في الثغى من كان منكر نوره قد جئته متفرغا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali kita berkata, aku akan percaya kalau sudah jelas. Tapi ketika kebenaran itu benar-benar datang dengan jelas, mengapa justru hati kita yang menutup diri? Dalam hidup, kita terbiasa mencari bukti di layar, angka, dan kata manusia. Namun saat Allah SWT menghadirkan bayyinah, kebenaran yang terang benderang dan tak terbantahkan, justru banyak yang berpaling, bukan karena kurang jelas, tetapi karena hati tidak siap menerima. Masalah manusia hari ini bukan karena kurangnya petunjuk, melainkan karena terlalu banyak alasan untuk menolak kebenaran. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya al-bayyinah, kebenaran yang jelas, yang datang bukan untuk membingungkan, tetapi untuk menyelamatkan. Namun, sejarah membuktikan, bahkan setelah bayyinah atau penjelasan atau keterangan dalil itu datang, tidak semua mau tunduk. Karena menerima kebenaran memerlukan kerendahan hati, bukan sekedar kecerdasan. Bayyinah itu artinya terang. Ia tidak bersembunyi. Yang sering bersembunyi justru hati manusia. Takut kehilangan kebiasaan lama. Takut tunduk pada kebenaran yang nyata. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali dipertemukan di bulan Ramadan dalam program Gema Ramadan bersama saya, Saiful Ahmad Faruk. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan telah memasuki separuh perjalanannya. Lapar dan dahaga mulai terasa biasa. Namun pertanyaan besarnya justru semakin mendalam. Apakah hati kita semakin jernih atau justru mulai terbiasa tanpa makna? Seringkali manusia berkata, aku akan percaya jika sesuatunya sudah jelas. Namun, ketika suatu kebenaran itu benar-benar datang dengan jelas, mengapa masih ada hati yang menutup diri? Hari ini, kita akan merenungkan satu surah di dalam Al-Quran, yakni Suratul Bayyinah, yang mengajak kita memahami tentang kebenaran yang jelas, kebenaran yang tidak datang untuk diperdebatkan, melainkan untuk ditaati dan mengubah arah hidup kita. Surah yang akan kita bahas ini adalah Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات
جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Yang artinya, aku baca dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Orang-orang yang kufur dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan kekufuran mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang Rasul dari Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membacakan lembaran-lembaran suci yaitu Al-Quran, yang di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus atau benar. Tidaklah terpecah belah orang-orang ahlul kitab, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, lagi hanif atau istiqamah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhannya adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah, tadi telah kita dengarkan, telah kita menyimak bersama lantunan ayat suci Al-Quran. Sekarang mari kita merenungkan maknanya. Makna al-bayyinah menurut Hadrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu, bayyinah berarti dalil, bukti atau kebenaran yang sangat jelas, bukan sekadar argumen intelektual, melainkan bukti hidup yang disertai tanda ilahi, pengaruh rohani dan kekuatan perubahan. Karena itu, bayyinah yang paling tinggi adalah Rasul yang datang dari Allah, yang membacakan ayat-ayatnya, mensucikan jiwa manusia, dan membawa syariat yang hidup. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tadi dikatakan tidak akan meninggalkan kesesatan mereka sampai datang kepada mereka bayyinah. Hadrat Muslim Maud menjelaskan, banyak orang mengklaim menunggu kebenaran. Namun ketika kebenaran itu datang, mereka tetap berpecah dan menolak. Ini membuktikan bahwa alasan sebelumnya hanyalah dalih, bukan ketulusan. Manusia sering menjadikan belum jelas sebagai tameng. Padahal masalahnya adalah kesombongan dan kepentingan pribadi. Seorang Rasul bukan sekadar penyampai teks, tetapi manifestasi kebenaran itu sendiri. Kitab yang dibawanya suci dalam ajarannya, seimbang di dalam hukum, dan relevan untuk sepanjang zaman. Kebenaran sejati tidak bertentangan dengan akal sehat, tidak bertentangan dengan fitrah manusia, dan melahirkan reformasi moral yang nyata. Perpecahan bukan karena ketidaktahuan, tetapi setelah ilmu dan kebenaran datang kepada mereka. Penyebabnya kedengkian, kepentingan dunia, dan takut kehilangan kedudukan. Ini adalah peringatan keras bagi umat Islam. Jangan sampai umat Nabi Muhammad SAW mengulangi kesalahan umat-umat terdahulu. Inti agama bukan ritual kosong, melainkan ikhlas, ini kemurnian niat, tauhid yang murni, sholat, ini yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, zakat melambangkan kepedulian sosial.
tanpa ikhlas, bahkan menerima kebenaran pun bisa berubah menjadi formalitas semata. Setelah bayinah datang, tidak ada lagi wilayah abu-abu. Manusia terbagi menjadi dua golongan. Syarrul bariyah, yakni yang menolak kebenaran dengan sadar, dan khairul bariyah, yakni yang menerima dan mengamalkan kebenaran. Ukurannya bukan pengakuan, tetapi ketaatan dan perubahan hidup. Dalam kaitannya dengan puasa Ramadan, surah ini mengingatkan kita, puasa bukan untuk mencari kebenaran, melainkan melatih diri agar mampu menerima kebenaran dengan ikhlas. Kita melihat realitas hari ini. Banyak orang berkata, nanti saja kalau sudah yakin, tunggu bukti yang lebih kuat. Namun dalam prakteknya, sudah tahu mana yang benar, sudah paham mana yang salah, tetapi enggan berubah karena takut kehilangan kenyamanan. Masalah utamanya bukan kurang bukti, melainkan takut konsekuensi dari kebenaran. yakni harus jujur, harus adil, harus meninggalkan kebiasaan lama. Hari ini kita hidup di era yang sangat mudah mengakses informasi. Kajian banyak berlimpah, ayat-ayat pun mudah kita akses. Namun Al-Quran sering dibaca tanpa mengubah perilaku. Agama hanya menjadi konten, bukan komitmen. Bayinah sejati bukan hanya diketahui, tetapi untuk menghidupkan hati, memperbaiki akhlak, melunakkan ego, dan menumbuhkan kepedulian sosial kita. Konflik sering muncul, bukan karena tidak tahu, tetapi karena merasa diri paling tahu. Kemudian media sosial memperparah keadaan ini. Merasa diri paling benar, mudah menghakimi, dan sulit untuk mencari dan mendengar suatu penjelasan. Ilmu tanpa kerendahan hati melahirkan kesombongan rohani. Puasa dijalani, sholat dikerjakan, sedekah ditunaikan, tetapi kejujuran masih dilanggar, empati melemah, ego tetap berkuasa. Agama bukan sekadar aktivitas, tetapi transformasi hati. Hidup menawarkan banyak zona abu-abu, namun Al-Bayyinah menghapus abu-abu itu. Setelah kebenaran jelas, diam adalah sikap dan netral adalah pilihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai respon kita terhadap kebenaran bukan seberapa sering kita membicarakan kebenaran itu. Ramadan mengajarkan kita untuk menahan yang halal agar lebih mudah meninggalkan yang batil. Surah Al-Bayyinah mengingatkan, kebenaran sudah jelas, petunjuk sudah hadir, tinggal satu pertanyaan. Apakah kita mau tunduk atau terus mencari alasan? Namun, kebenaran yang jelas itu tidak selalu datang dengan suara keras. Seringkali ia hadir dengan tenang, mengetuk hati, bukan memaksa. Maka mari kita bertanya kepada diri sendiri, bukan kepada orang lain. Apakah selama ini kita benar-benar mencari kebenaran atau hanya mencari pembenaran atas apa yang sudah kita yakini? Ketika petunjuk Allah terasa jelas di hadapan kita, apakah hati kita tunduk atau justru mencari alasan untuk menunda dan menghindar? Apakah kita siap berubah jika kebenaran itu menuntut kita meninggalkan kebiasaan lama, meninggalkan kenyamanan, atau meninggalkan gengsi pribadi? Surah Al-Bayyinah mengingatkan bahwa penolakan terhadap kebenaran seringkali bukan karena kurangnya bukti, melainkan karena hati belum sepenuhnya menerima dengan ikhlas. Di bulan Ramadan ini, saat lapar dan haus melembutkan jiwa, mari bertanya dengan jujur, sudahkah kita membuka hati agar kebenaran yang jelas, keterangan yang jelas itu benar-benar menghidupkan iman, bukan sekadar menambah pengetahuan. Karena Al-Bayyinah
bukan hanya untuk difahami, tetapi untuk diikuti dengan kerendahan hati dan keberanian untuk berubah. Ketika cahaya kebenaran dari Allah benar-benar hidup di dalam hati, ia tidak berhenti pada keyakinan pribadi, tetapi memancar dalam cara kita memperlakukan orang lain. Di dalam keluarga, kita diajarkan untuk berlaku adil dan jujur. Bukan hanya menuntut kebenaran dari pasangan atau anak, tetapi lebih dahulu menegakkannya dalam sikap dan teladan kita sendiri. Ia melahirkan kesabaran, saling mendengar, dan tanggung jawab, bukan ego dan pembenaran diri sendiri. Di tengah masyarakat, kita dituntun untuk menjaga lisan dan perbuatan, tidak mudah merendahkan, tidak mudah menuduh atau memutus hubungan. Karena kebenaran yang sejati tidak melahirkan kebencian, melainkan akhlak yang luhur dan sikap yang menentamkan. Seseorang yang kebenaran sejati akan lebih sibuk memperbaiki diri daripada sibuk menyalahkan orang lain. Bahkan terhadap lingkungan, kebenaran sejati akan menumbuhkan rasa amanah. Kita sadar bahwa bumi ini bukan milik kita semata, melainkan titipan Allah untuk kita jaga. Kebersihan, ketertiban, dan kepedulian menjadi bagian dari iman yang nyata. Hadrat Khalifatul Masih Tsani radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan bahwa al-bayyinah bukan hanya bukti kebenaran secara lahiriah, melainkan cahaya rohani yang Allah turunkan agar manusia mengenalnya dengan penuh kepastian. Keterangan yang jelas itu menghidupkan iman, bukan sekadar memuaskan logika. Karena itu, iman yang sejati adalah iman yang melahirkan ketundukan hati. Seseorang boleh saja memahami dalil dan hujah, tetapi bila hati belum berserah, maka al-bayyinah itu belum benar-benar masuk ke dalam jiwanya. Dari iman seperti inilah lahir tawakal. Tawakal bukanlah meninggalkan usaha, melainkan menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Orang yang menerima cahaya kebenaran tidak menggantungkan ketenangan pada manusia, melainkan pada Tuhan yang Maha Hidup. Kesabaran adalah tanda bahwa hati telah mengenal Allah. Orang yang yakin pada petunjuknya tidak mudah goyah oleh penentangan atau cobaan. Karena ia tahu bahwa kebenaran selalu diuji sebelum dimenangkan. Dan dari kesabaran itu tumbuh harapan. Harapan yang bukan angan-angan kosong, melainkan keyakinan mendalam bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan iman dan pengorbanan hambanya. Menerima sebuah kebenaran adalah anugerah, suatu karunia rohani yang mengikat seorang hamba dengan Tuhannya sehingga imannya menjadi kuat, menenangkan hati dalam tawakal, melambangkan dada dalam kesabaran, dan menyalakan harapan yang tak pernah padam. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah, Ramadan mengajarkan kita untuk memperlambat langkah, agar hati lebih peka menerima cahaya kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Saat sahur, kita bangun dalam sunyi, meninggalkan kenyamanan tidur, seolah Allah taala mengingatkan, petunjuknya sering datang kepada hati yang bersedia bangun dan mendengar. Di siang hari puasa, lapar dan haus menyingkap kejujuran diri. Apakah iman kita tetap tenang meski tidak ada yang melihat? Mari kita bersihkan niat, luruskan arah. Ketika kita berbuka, kita merasakan nikmat yang sederhana, namun penuh makna. Ia mengajarkan bahwa kebenaran dan rahmat Allah tidak selalu datang dalam bentuk yang besar, tetapi terasa nyata bagi hati yang senantiasa bersyukur. Dan di malam-malam Ramadan, saat doa dipanjatkan dalam keheningan, cahaya kebenaran menjadi semakin dekat. Bukan sekadar ayat yang dibaca, melainkan cahaya yang menenangkan jiwa dan menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari
Kita diam sejenak, menghadapkan diri kepada Allah, seraya kita berdoa. Ya Allah, di sunyinya Ramadan ini, kami datang dengan hati yang lemah. Terangi jiwa kami dengan cahaya kebenaran dari-Mu, agar iman kami bukan sekadar ucapan, tetapi keyakinan yang hidup. Ajari kami menerima kebenaran, meski ia menuntut perubahan. Beri kami tawakal saat jalan terasa sempit, dan beri kami kesabaran ketika jawaban doa belum kami lihat. Sucikan niat puasa kami, lembutkan hati kami di waktu sahur, dan jadikan syukur sebagai cahaya saat kami berbuka. Ya Allah, jangan Engkau biarkan hati kami tertutup setelah petunjuk-Mu begitu nyata. Dekatkan kami kepadamu, cukupkan Engkau bagi kami hari ini dan selamanya. Amin. Allahumma amin. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah episode Gema Ramadan kali ini. Saya Saifullah Ahmad Faruk dan segenap kru MTA yang bertugas undur diri sampai berjumpa di dalam pembahasan surah Al-Qur'an berikutnya. Jazakumullah ahsanul jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.